Pihak kepolisian mengaku telah menyiapkan 170 personel untuk mengawal sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dilansir Tribunwo, Kometro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya akan dikerahkan untuk mengamankan pengadilan yang menyeret ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo tersebut. Adapun dilaporkan bahwa pengadilan itu nantinya digelar secara terbuka dengan sejumlah tersangka di sidang bersamaan. Diketahui sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir J akan digelar pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Sidang dengan nomor perkara 796 PIT B 2022 PNJKT sel tersebut dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Demi kelancaran sidang, aparat kepolisian telah menyiapkan pengamanan ekstra dengan menurunkan ratusan personel. Kami telah membuat rencana pengamanan setidaknya ada 170 personel nanti yang kami turunkan, terang Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ari Syam dikutip kanal YouTube Metrorv News, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Kami di-backup juga oleh Polda Metro Jaya. Menurut Ari Syam, pengerahan tersebut dilakukan sebagai antisipasi semata dan bukan karena adanya ancaman tertentu. Dalam setiap proses pengamanan tidak boleh underestimate, kami mencoba fokus dan serius, terangnya. Sementara itu Humas PN Jakse Juyamto menerangkan sejumlah agenda sidang. Menurut Juyamto, Verdi Sambo nantinya akan disidang bersamaan dengan istrinya Putri Chandrawati, ajudannya Ricky Rizal, Bribka RR, dan Art Kuat Maruf. Verdi Sambo, Ibu PC, Putri Chandrawati, KM, Kuat Maruf, dan RR, Ricky Rizal, Pak Wakil, Wahyu Iman Santosa, yang menyidangkan Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022, kata Juyamto dikutip Kompas, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Sementara itu Richard Eliezer, Baradae, tersangka eksekutor sekaligus justice kolaborator, akan disidang seharu setelahnya. Sidang perdana Baradae dilaksanakan pada Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022, kalau yang obstruction of justice Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022, tandasnya. Time sama dengan 0.4s lebih besar dari. Menurut prediksi, persidangan itu nantinya bisa berlangsung selama 3 bulan dan diharapkan selesai pada bulan Desember tahun ini. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.